Pangeran Ratu Sultan resmi pertama di Nusantara. Pangeran Ratu adalah putra dari Pangeran Muhammad penguasa Banten ketiga yang wafat dalam pertempuran di Palembang. Ketika sang ayah wafat, Pangeran Ratu kemudian diangkat sebagai penerus kekuasaan di Banten meski pada saat itu ia masih berusia 5 bulan. Namun jalannya pemerintahan di Kesultanan Banten kala itu dikendalikan oleh seorang Mangkubumi yang bertindak sebagai wakil raja dalam mengelola pemerintahan sampai waktunya Pangeran Ratu dewasa. Setelah dewasa dan berkuasa di Kesultanan Banten, Pangeran Ratu kemudian memperoleh gelar Sultan secara resmi dari Syarif Mekah ketika ia berada di tanah Arab untuk ibadah haji dan belajar ilmu agama Islam. Pemberian gelar Sultan tersebut diakui secara resmi dan legal atas kewenangan dari Kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki pada tahun 1636. Setelah diberikan gelar Sultan, Pangeran Muhammad pun sekaligus mendapatkan nama baru dengan sebutan Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Sebelum Sultan Abdul Mafakir, sebutan Sultan sejatinya telah banyak digunakan oleh para pemimpin kerajaan Islam atau kesultanan yang ada di Indonesia. Namun gelar tersebut semata-mata disematkan untuk menandakan sebuah wilayah atau sebuah kekuasaan yang berbasis Islam. Sebagaimana gelar Sultan untuk seorang pemimpin yang merujuk kepada raja-raja yang berada di Timur Tengah. Seperti halnya sebutan Sultan untuk Raja Demak, yang pada saat itu dianjurkan pertama kali oleh Sunan Gunung Jati guna meyakinkan niat dan memperkuat tekad untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Bermula dari sanalah sebutan Sultan untuk seorang raja yang berbasis Islam bisa jadi mulai digunakan di Jawa. Namun dari sekian banyak gelar Sultan yang disematkan kepada raja-raja Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, mulai dari Demak, Mataram hingga Banten, Sultan Abdul Mafakirlah raja pertama di Nusantara yang menerima gelar Sultan secara resmi dari dinasti Utsmaniyah sebagai kekhalifahan Islam terbesar dan memiliki kekuatan luar biasa pada masanya yang pernah meruntuhkan kejayaan Imperium Romawi. Tentang pemberian gelar resmi Sultan dari otoritas kekhalifahan Islam untuk raja-raja di Indonesia sebenarnya cukup sulit ditelusuri. Namun jikapun ia bukan Sultan resmi pertama di Nusantara, setidaknya Abdul Mafakir adalah raja pertama di Pulau Jawa yang menyandang gelar Sultan secara resmi untuk pemimpin sebuah kerajaan Islam. Penyematan gelar Sultan untuk raja-raja di Indonesia tentu saja salah satu yang paling dikenal namanya yaitu Sultan Agung, seorang penguasa terbesar dari Kesultanan Mataram Islam. Pada saat pertama kali memerintah, beliau bergelar Panembahan Hanya Prakusuma atau Prabu Pandita Hanya Prakusuma. Dan sekitar tahun 1641 atau 5 tahun setelah pemberian gelar Sultan secara resmi kepada Sultan Banten Abdul Mafakir, Panembahan Hanya Prakusuma atau Sultan Agung Mataram pergi ke Mekah untuk mendapatkan gelar Sultan yang sama dengan Sultan Abdul Mafakir. Kemudian Panembahan Hanya Prakusuma di sana mendapatkan gelar serupa dari otoritas yang sama dengan Sultan Abdul Mafakir. Setelah mendapatkan gelar secara resmi, Panembahan Hanya Prakusuma memperoleh nama baru dengan sebutan Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung Mataram. Selain Sultan Abdul Mafakir dari Banten dan Sultan Agung dari Mataram, jauh sebelumnya di kawasan barat Nusantara pernah tersemat nama Sultan untuk seorang raja atau pemimpin di wilayah Aceh, yakni Sultan Sulaiman. Beliau adalah seorang pemimpin dari Kesultanan Lamuri yang merupakan sebuah wilayah kekuasaan atau kerajaan yang berbasis Islam. Terdapat beberapa referensi yang menyebutkan bahwa Sultan Sulaiman adalah penguasa kerajaan di Nusantara pertama yang menyandang gelar Sultan.
Namun, belum diketahui apakah gelar tersebut diperoleh secara resmi dari otoritas kekhalifahan Islam atau tidak, seperti yang didapat oleh Sultan Abdul Mafakir dan Sultan Agung. Dari penelusuran tersebut, tidak salah jika beberapa sumber memberikan kesimpulan bahwa Sultan Abdul Mafakir dari Banten adalah raja pertama yang menyandang gelar sultan secara resmi di Indonesia, atau setidaknya ia adalah wakil kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara. Pada masa kepemimpinan Pangeran Ratu atau Sultan Abdul Mafakir, Kesultanan Banten banyak sekali mengalami tekanan khususnya dari VOC. Hal itu terjadi karena ketika kepemimpinan Banten dipegang oleh Mangkubumi, banyak terjadi perselisihan dan adu domba di dalam keraton yang menyebabkan masuknya pengaruh VOC atas Kesultanan Banten. Pada masa peralihan kepemimpinan di Kesultanan Banten, VOC mengambil kesempatan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten yang kala itu merupakan salah satu pelabuhan dagang teramai di Jawa. Pangeran Ratu yang kala itu belum lama bertahta, dengan sangat berani ia menolak atas aturan kehendak VOC itu. Lalu kemudian VOC pun marah dan melakukan blokade dengan menghalangi kapal-kapal dagang dari Cina dan Maluku yang ingin berdagang di pelabuhan Banten. Kejadian itu tentu saja sangat merugikan pihak Banten, hingga akhirnya Sultan Abdul Mafakir melawan dan menyerukan perang dengan VOC. Peperangan antara Kesultanan Banten dengan VOC di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Mafakir berlangsung sangat lama dan tercatat terjadi selama 6 tahun. Hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari keduanya. Setelah perdamaian tersebut, hingga tahun-tahun berikutnya situasi Banten di bawah kepemimpinan Pangeran Ratu atau Sultan Abdul Mafakir relatif aman, meskipun hubungan panas dingin dengan VOC masih bisa dirasakan. Selain pernah mengawali perlawanan terhadap VOC, Sultan Abdul Mafakir juga merintis jalinan diplomatik antara Banten dengan bangsa-bangsa lain di mancanegara, terutama dengan kerajaan Inggris dan beberapa kerajaan Islam di Timur Tengah. Sultan Abdul Mafakir memutuskan turun tahta pada tahun 1647 dan digantikan oleh putranya Abu al-Ma'ali Ahmad. Namun, era pemerintahan Sultan Banten kelima hanya berlangsung selama 3 tahun dikarenakan beliau wafat pada tahun 1650, mendahului ayahnya yang meninggal dunia setahun berikutnya. Sepeninggal Sultan Abdul Mafakir, kemudian tahta Kesultanan Banten diberikan kepada cucunya yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa.